pemirsa, sudah bersama saya saat ini Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Ibu Pungki, apa kabar? Salam presisi, Ibu. Baik, salam presisi. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu, Ibu. Ibu, kita mulai nih, Bu. Bagaimana sih Ibu melihat peran Polwan saat ini? Karena Polwan sedang berulang tahun ke-76 nih, Bu. Bagaimana Ibu melihat peran Polwan? Pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Polwan yang ke-76 Dirgahayu. Semakin sukses, semakin kuat, dan kami sangat merindukan polwan-polwan luar biasa yang mampu melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Ibu, kalau kita melihat peran Polwan, upaya apa sih Bu yang kira-kira perlu terus dilakukan, perlu terus dijaga untuk menjaga agar Polwan tetap dapat berkontribusi besar dalam institusi kepolisian? Ya, terima kasih. Jadi Polwan ini sendiri kan kalau kita melihat sejarah pembentukannya, ini kan sangat dibutuhkan pada waktu itu setelah perang kemerdekaan ya, untuk menjaga agar para pengungsi perempuan dapat berada dalam kondisi aman. Terus kemudian ada juga misalnya tawanan-tawanan pada waktu itu perempuan. Jadi tugas Polwan lah untuk menjaga dan untuk memeriksa. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, ini kan ada banyak kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak-anak. Nah, oleh karena itu peran Polwan utamanya dibutuhkan untuk itu. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman terkait dengan tugas-tugas kepolisian, maka Polwan juga diharapkan mampu tidak hanya dalam rangka reskrim ya, katakan dalam rangka memberikan perlindungan ataupun pelayanan hukum pada perempuan, tetapi juga di segala bidang. Jadi katakan misalnya ada yang di Brimob, ada yang kemudian di SDM dan sebagainya. Jadi kontribusi Polwan itu sangat berarti bagi Polri, dan juga kami berharap akan semakin banyak ya polwan-polwan kita yang kemudian masuk di struktur-struktur dan kemudian jabatan-jabatan yang bergengsi gitu ya. Nah, sekarang ini sudah ada jenderal-jenderal Polwan, terus kemudian kami juga berharap kalau terakhir posisi tertinggi itu wakil Kapolda ya. Nah, jadi kami berharap mungkin ada yang bisa jadi Kapolda. Nah, itu kan luar biasa seperti itu. Nah, sekarang ini barusan Bu Brigjen Desi itu menduduki posisi direktur jadi dari PPO. Jadi itu luar biasa sekali dan kami sangat apresiasi seperti itu. Menurut Ibu, kalau melihat nih Bu, kiprah Polwan Bintang yang sudah berkontribusi di bagian-bagian penting Polri itu, bagaimana Ibu melihat kiprah mereka? Itu mereka luar biasa. Misalnya Bu Ida Utari ya, Irjen Pol Purnawirawan, pada waktu itu beliau ketika masih bertugas di Polri, beliau menjadi Wakapolda Kalteng. Nah, itu memberikan inspirasi bagi teman-teman Polwan di sana. Nah, beliau juga yang termasuk menjadi salah satu petinggi ya, Asosiasi Polisi Wanita Sedunia. Nah, beliau juga yang menggelar acara asosiasi Polwan sedunia di Indonesia. Jadi dengan kiprah beliau ini Indonesia semakin terdengar gitu ya di level internasional. Kemudian juga kita melihat Ibu Juansih Purnawirawan juga, beliau aktif mengajar. Kemudian kita juga punya Ibu Basaria Panjaitan di KPK pada waktu itu. Nah, siapa yang nggak kenal beliau? Nah, sekarang ini kita lihat banyak polwan-polwan yang keren-keren gitu ya, itu sudah menduduki posisi-posisi, katakan misalnya untuk humas di Lampung ada Ibu Umi, terus kemudian Ibu Nurul tadinya di humas, sekarang jadi pengajar beliau karena memang kecerdasan beliau itu sangat dibutuhkan. Di humas di saat-saat genting ya Bu, COVID. Itu juga COVID, beliau juga sangat berperan luar biasa. Nah, kemudian kita juga kenal Ibu Brigjen Sumi Hasri, dokter forensik, bagus banget. Ini beliau yang membongkar kasus dulu di mana ada seorang oknum militer yang membunuh pasangan remaja. Nah, seolah-olah tenggelam, tetapi ternyata setelah diperiksa oleh Bu Sumi Hasri, ternyata ada kasus sengaja ditenggelamkan. Nah, hal-hal seperti itu kan peran Polwan luar biasa ya. Belum yang masih muda-muda nih, yang barusan dapat penghargaan dari
PBB sebagai polwan terbaik. Itu kan juga kita melihat kiprah polwan luar biasa di situ. Berarti Mas. kita punya harapan yang cerah banget Sangat, ya. sangat. Dan ini membuat kita semangat gitu. Seperti itu, Mas. Nah, Ibu, apa nih, Ibu punya catatan nggak Bu untuk polwan bagaimana ke depan? Yang Ibu harapkan seperti apa? Karena tantangan ke depan juga kita tahu Ya. era semakin canggih, sosial Ya. media juga berkembang begitu. Betul, Pak. betul. Kami berharap semua polwan skill and knowledge-nya bagus. Terus kemudian profesional, dan kemudian ketika mereka berkarir itu nggak usah ragu-ragu gitu. Kadang-kadang kan mereka ragu-ragu antara misalnya di satu sisi menjadi istri, ibu rumah tangga, terus kemudian ya udah deh kita rem-rem aja. Itu jangan. Jadi kalau mereka bisa terus push All out. gaspol, nah seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir, dan nggak usah merasa malu-malu bahwa sebagai perempuan saya mesti harus ada di belakang. Nggak ada, udah bukan zamannya lagi. Jadi terus kejar cita-cita setinggi langit, dan kemudian solid ya, solid, saling memperkuat, dan kemudian semuanya bisa mendapatkan posisi-posisi yang terbaik. Dan ini yang sangat mendapat berkah adalah Polri, seperti itu. Nah, kami juga berharap ke depannya, karena jumlah polwan ini sangat sedikit, Mas. Jadi kalau di tataran Asia Tenggara misalnya, polwan di Indonesia kan hanya sekitar plus minus 6% ya. Nah, itu kami berharap untuk ditingkatkan lagi, karena di level Asia Tenggara saja rata-rata negara-negara di luar Indonesia itu polwannya di atas 10%. Jadi kami berharap kalau bisa jumlah polwan ditingkatkan, sehingga kiprah perempuan-perempuan polwan ini ya akan semakin baik dan semakin diakui oleh masyarakat, seperti itu. Baik, Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Salam presisi. Salam presisi. Di dalam melaksanakan tugasnya, polwan itu memiliki pendekatan yang spesifik, mungkin lebih humanis, kemudian lebih sensitif.